Pemirsa lantas, apakah penangkapan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo memang indikasi upaya untuk mempersulit pengusutan kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri di Polda Metro Jaya? Kita akan bahas lengkapnya, Jason. Ya. Pemirsa, bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bang Saud, ini kita sudah saksikan bersama kasusnya bergulir seperti apa. Tapi kalau menurut salah satu mantan penyidik, ini ada indikasi kejar-kejaran antara KPK dengan Polda. Kalau menurut Bang Saud, sebagai orang yang lama ada di KPK, lama memimpin KPK, seperti itukah ada kejar-kejaran antara dua ini? Ya, saya harus dari awal dulu ya. Kalau kita mau, Anda pergi ke dunia mana aja gitu, ke dunia mana aja di bumi ini kalau bicara kriminal, terlebih kriminal khusus atau korupsi, ada dua hal yang harus dipahami dulu oleh semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, Anda penegak hukum kayak atau siapapun ya, yang disebutnya sebagai bahwa aspek formil dan materialnya, ya kan? Kita di beberapa hari ini di Metro TV, di mana-mana, mereka nggak bahas aspek materialnya, karena di situ kekuatan bukti. Silakan SYL bertempur di pengadilan nanti soal formilnya. Yang kita ributkan beberapa hari ini kan soal formilnya, which is itu bagaimana prosesnya, ya kan, sehingga ada pemanggilan dulu, kemudian penangkapan berikutnya, kemudian di proses-proses formil itu yang kita perdebatkan. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana proses formil di KPK dan proses formil di katakanlah di Polda Metro Jaya, sehingga kemudian kasus ini equal, sehingga kasus ini dilakukan bersama, karena memang awal masalah ini kan karena memang korupsi itu sekarang, perang melawan korupsi itu kan sekarang center gravity-nya itu berada di KPK. Sehingga kalau kita katakan bahwa dia sebagai lembaga anti korupsi yang paling kita anggap harusnya kredibel, saya ulangi harusnya kredibel, kalau itu piagam PBB kita tanda tangani, center gravity atau persoalan utama di KPK ini yang harus sebenarnya dibereskan lebih dulu gitu. Nah, karena dia tidak bisa membereskan dirinya dalam hal ini, katakanlah Dewan Pengawas juga dua bagian dari masalah, kita berharap Polri yang bisa mencut up mereka, membereskan mereka, itu segera mengambil tindakan yang tegas terhadap dalam hal ini bahwa persoalan formil di KPK itu dipertanyakan. Pada bagian lain ada peristiwa pidana dilakukan oleh pimpinannya. Jadi pertanyaannya Bang adalah Saud, sebelum sampai ini ke sana, bukan Bang soal Saud, kejar-mengejar. Ya, Bang Saud, sebelum sampai ke sana, ini kan membahas proses formilnya dulu, artinya kronologis mulai dari surat menyuratnya, kemudian penangkapan, sampai dengan kemarin penahanan. Ini kan yang masih menjadi perdebatan seperti Bang Saud tadi bilang. Tapi apakah ini memang sudah sesuai dengan prosedur? Karena banyak pihak, terutama dari pihak kuasa hukum SYL ini menyatakan, sebenarnya kami sudah konfirmasi kok untuk hari Jumat dilakukan pemeriksaan, tapi ternyata ini ada kejanggalan, malah ditangkap pada hari Kamis. Apakah secara prosedural ini tidak sesuai begitu, Bang Saud? Ada banyak persoalan sebenarnya di sana. Belum lagi kalau kita bicara penangkapan itu ditandatangani oleh seseorang yang sebenarnya dia bukan penyidik dan penuntut. Itu aja problem itu. Iya kan? Jadi persoalan-persoalan itu kan mosaic itu menunjukkan gambaran bahwa memang baik itu dari prosesnya maupun kemudian urutan-urutan sequence yang dibuat menimbulkan tanda tanya. Dengan sejumlah justifikasi menghilangkan barang bukti, kan kita sudah paham ketika penyelidikan dimulai semua potensi akan terjadi, kan itulah yang namanya strategi. Tetapi strategi yang dibuat itu menjadi nabrak ke sana ke sini dan kemudian terkesan menjadi abuse of power, itu indikasi-indikasinya kan terlihat. Iya kan? Jadi sekali lagi kalau kita katakan bahwa mereka melakukan sesuatu sesuai dengan urutan-urutan atau sesuai KUHAP, akan ada aja pembenaran bahwa mereka mengatakan bahwa saya perlu menangkap dengan segera karena memang kita duga bla 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 bla. Akan ada pembenaran seperti itu. Tetapi kalau kita mau melihat detail dari menit ke menit sebagaimana mereka mengambil kebijakan, dari hari ke hari mengambil kebijakan, kita baru lihat 2 hari aja sudah banyak kali persoalan kan. Kita belum lagi kalau kita bicara ke belakang, waktu mereka mulai melakukan penyidikan bulan Juni, kemudian berlarut-larut sampai September untuk menentukan siapa TSK-nya. Pada bagian lain paparan pada bulan Juni sudah jelas ada 3 TSK. Nah, ini kan gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang dilaksanakan tidak dengan prudent, dan ini menimbulkan tanda tanya. Bukan kita mempertanyakan soal material daripada yang dilakukan SYL,
ataupun yang dilakukan oleh cawe-cawe dari pimpinan KPK dalam kaitan pemerasan yang disebutkan dikaitkan juga pertemuan di lapangan badminton. Kita nggak melihat itu, tapi cara mengambil proses dari penegakan hukum itu, Anda pergi ke dunia manapun tidak seperti itu caranya, urutan-urutan formilnya itu sudah jelas. Ini kan lompat sana, lompat sini, terus ada sesuatu yang jumping, ada sesuatu yang lambat, itu kan menimbulkan pertanyaan. Oke, jadi kalau menurut Bang Saud, kalau dari yang sudah diperhatikan sejauh ini ada saja indikasi abuse of power. Bang Saud, nanti kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.